yang disampaikan itu adalah pengalaman hidup. Tapi soal masalah keilmuan, saya berguru dengan Buya, pimpinan kita. Di belakang situ alhamdulillah banyak sekali tokoh dan ustadz kita. Karena itu Ustadz, saya mohon izin nih. Ini hanya menjalankan amanah beliau. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'd. Mari kita senantiasa bersyukur kepada Allah Ta'ala atas segala limpahan rahmat dan nikmatnya kepada kita. Mudah-mudahan kita ditakdirkan oleh Allah termasuk hamba-hambanya yang selalu bersyukur atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita. Amin Allahumma amin. Salawat serta salam senantiasa kita sampaikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Bapak Ibu sekalian, saya hanya ingin membantu berdasarkan pengalaman saya bagaimana kita berupaya, Bapak Ibu berupaya untuk mendapatkan haji yang mabrur. Bapak Ibu, saya berangkat dari apa yang dikatakan Rasulullah SAW dalam sebuah hadis dari Ibnu Abbas yang diriwayatkan oleh Rawahul Khamsah ila Turmudi, kecuali Turmudi. Rasulullah katakan al-hajju marrah. Ini harus diingat. Al-hajju marrah famajada fahuwa nafilah. Haji itu sekali saja. Adapun lebihnya mau 2 kali, 3 kali itu statusnya sunnah. Ini penting saya awali dalam pemantapan ini supaya apa? Jangan sampai ada di antara kita yang mengatakan tidak apa-apalah. Pertama ini kan untuk cari pengalaman. Nanti saya lengkapkan, saya sempurnakan kedua. Tidak ada itu istilah. Justru yang pertama inilah yang ibu lakukan, inilah merupakan kewajiban haji kita. Paham sampai di sini? Paham sampai di sini? Tuh, ingat. Jangan ada kalimat saya tidak apa-apa. Justru yang pertama inilah yang betul-betul Bapak Ibu harus lakukan dengan semaksimal mungkin. Sebagaimana kita melaksanakan sholat fardu. Berbeda ketika kita melaksanakan sholat sunnah. Jadi al-hajju marrah kata Rasulullah. Ketika ditanyakan oleh seorang sahabat, ya Rasulullah berapa kali kami harus melaksanakan haji? Kalau aku katakan wajib nanti kalian berat. Maka Rasulullah katakan sekali. Tuh. Maka berusahalah betul-betul minta kepada Allah dengan ikhtiar agar yang pertama ini adalah bisa melaksanakan dengan sesempurna mungkin. Berikutnya Bapak Ibu sekalian, tentu harapan semua orang yang menjadi tamu Allah yang akan melaksanakan haji ingin mendapatkan haji yang mabrur. Betul itu? Ya sama, semua. Dan kalau kita napak tilas, ibu-ibu mau melaksanakan haji ini bukan hal yang mudah. Baik dari segi biaya yang dikeluarkan maupun penantiannya, macam-macam. Mungkin ada yang menabung, ada yang jual tanah, ada yang menyisihkan gajinya dan sebagainya. Intinya melalui perjuangan yang luar biasa. Walaupun mungkin ada yang kaya raya, yang soal biaya tidak terlalu difikirkan. Tapi masa penantiannya, mungkin ada yang menunggu 10 tahun, 9 tahun. Seperti Buya kita pimpinan Muhammadiyah. Beliau saya tanya daftar 2014.
Padahal waktu itu masih wakil bupati. Berarti 9 tahun beliau tunggu. Maka kalau kita tidak berusaha untuk mendapatkan haji yang mabrur, maka sungguh kita merugi. Pertanyaannya adalah, bagaimana supaya kita bisa mendapatkan haji yang mabrur? Itu yang harus kita cari jawabannya. Betul Bapak Ibu? Maka sesuai dengan kaidah dalam ibadah, begitu juga kaidah dalam melaksanakan haji. Untuk mendapatkan haji yang mabrur hanya ada 2 syaratnya, walaupun pelaksanaannya tidak semudah apa yang kita bayangkan. Yang pertama, kita laksanakan haji ini dengan ikhlas semata-mata mengharap ridha Allah Ta'ala. Pak, soal itu segampang. Ingat, keikhlasan dalam melaksanakan haji tidak sama dengan keikhlasan ketika kita melaksanakan sholat atau puasa. Kenapa demikian? Karena ibadah haji itu kaitan dengan prestis, status sosial. Merupakan kebanggaan yang kadang-kadang hal seperti itu bisa mengurangi daripada keikhlasan kita. Ini pemikiran saya, ini penglihatan saya di masyarakat. Tapi bukan Bapak Ibu sekalian. Contoh, dengan awal orang mau berangkat ngundang macam-macam, itu kadang-kadang bisa mengurangi keikhlasan, muncul rasa riya. Kadang-kadang. Apalagi karena penghormatan masyarakat kepada orang yang melaksanakan haji. Tidak salah mereka. Tapi kadang-kadang yang seperti ini bisa mengganggu. Dengan diarak sedemikian rupa. Kalau di Pontianak nggak terlalu. Kalau di kampung saya, Bapak Ibu sekalian, di Gresik sana, di Banyu Tengah namanya desa. Itu kalau orang yang mau pergi haji itu, beberapa kampung itu sudah menyiapkan bis, berpuluh-puluh bis untuk mengantar ke Surabaya itu. Itu sudah tradisi seperti itu. Tidak salah itu. Tapi kadang-kadang yang seperti itu bisa menjadi tantangan bagi yang melaksanakan haji dalam menanamkan keikhlasan dirinya. Dan ini sudah diingatkan oleh Allah Ta'ala dalam Al-Quran. Wa atimmul hajja wal umrata lillah. Allah katakan, dan sempurnakanlah haji dan umrahmu lillah. Hanya karena Allah semata. Tidak ada perintah ibadah yang sekaligus di sana diperintahkan untuk ikhlas, tidak ada. Hanya haji. Tidak ada. Allah katakan aqimus sholat lillah, walaupun itu merupakan syarat mutlak untuk mendapatkan diterimanya sholat, tapi tidak langsung satu paket dalam satu kalimat. Ini menunjukkan bahwa keikhlasan dalam melaksanakan haji, Allah tahu itu banyak tantangan yang harus dihadapi. Maka Allah ingatkan dalam satu paket, dalam satu perintah, sempurnakanlah haji dan umrahmu adalah lillah, karena Allah. Nah, makanya jangan tegang-tegang, Bu. Bapak, jangan tegang-tegang, waktu kita masih panjang. Kalau soal penyampaian saya, memang saya begini. Gitu. Jadi itu. Makanya kalau mengadakan walimah safar, silakan. Tapi tolong jaga keikhlasannya. Jangan sampai tujuan kita yang baik itu malah bisa mengurangi keikhlasan kita untuk melaksanakan haji. Kita diantar orang, silahkan, tapi jangan sampai hal itu mengurangi keikhlasan kita dalam melaksanakan haji.
haji. Termasuk yang lain-lainnya itu. Ya, Bapak Ibu sekalian, saya kok langsung masuk ke gaspol ya. Terpengaruh dengan beliau tadi. Kata siapa penceramah yang siapa yang Makassar itu? Gaspol. Termasuk juga jangan sampai ada pemikiran walaupun sedikit. Oh, nanti kita pergi haji sambil kita belanja ini, belanja itu, sambil jalan-jalan. Jangan ada, walaupun itu nanti akan ibu laksanakan, tapi jangan sampai ada sedikit pun bagian daripada dalam hati kita sebagai tujuan kita untuk melaksanakan haji. Kenapa juga berat ikhlas dalam kaitan dengan haji? Karena keikhlasan haji di samping sebelum sedang melaksanakan haji, juga keikhlasan ini harus dipelihara walaupun kita sudah melaksanakan haji. Nah, ini yang kadang-kadang suka menggoda kita. Setelah pulang haji, nggak dipanggil Pak Haji atau Bu Haja, hatinya sedikit kecewa. Ikhlas nggak kira-kira itu? Makanya bapak-bapak, ibu-ibu yang saya muliakan, calon tamu Allah, setelah nanti pulang haji, ketika ada orang yang lupa tidak memasukkan nama hajinya, jangan sampai ada sedikit pun kekecewaan. Karena haji kita bukan tujuan itu, tapi kita mencari ridho Allah. Adapun orang memanggil kita haji, terlepas itu sejarahnya gimana, saya nggak perlu bicara sejarah panggilan haji. Anggaplah itu menjadi bagian daripada penghormatan orang kepada orang yang sudah melaksanakan haji. Tuh, jadi yang pertama harus ikhlas, dan ini harus terus dirawat terus, termasuk dalam pelaksanaan nanti. Soal keikhlasan ini seringkali menggoda kita. Jadi pesan saya, jangan remehkan ini, betul-betul tolong dijaga nanti. Hati kita dijaga, jangan sampai muncul riak-riak dalam ketika kita melaksanakannya. Tuh, syarat pertama. Insya Allah saya yakin dan percaya ibu-ibu, bapak-bapak sekalian itu bisa mewujudkannya. Saya hanya mengingatkan kembali supaya betul-betul syarat utamanya ini bisa terpenuhi. Yang kedua, yaitu kita laksanakan sesuai dengan tuntunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah bersabda, "Khudhu anni manasikakum." Ambillah dariku cara hajimu. Dua hal ini mutlak untuk kita lakukan. Dan soal masalah bagaimana caranya, saya pikir Abu KPA Muhammadiyah sudah nyampaikan dari mulai gimana ikhram, gimana tawaf, gimana sa'i, gimana wukuf, gimana tahallul. Nanti yang soal secara detail kalau ada yang ingin tanyakan nanti setelah pengantar saya ini. Insya Allah kalau dua ini kita lakukan, insya Allah
Allah akan memberikan kita yaitu haji yang mabrur. Amin Allah. Bapak Ibu sekalian, saya ingin juga memberikan penguatan dalam kesempatan kaitan dengan sikap kita. Masih kaitan dengan ikhlas. Gimana wujud keikhlasan dalam pelaksanaan haji? Wujudnya adalah betul-betul kita melaksanakan hal itu betul-betul pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi dikaitkan dengan bahwa kita ini tamu Allah. Dan kita yakin insya Allah orang yang punya rumah yaitu Allah, yang punya rumah itu Allah Subhanahu wa taala, tidak mungkin mentelantarkan tamunya. Betul nggak? Kita aja manusia yang punya segala kelemahan. Ketika kita dapat kunjungan dari teman itu pasti berusaha untuk memberikan yang terbaik, baik suguhannya, keamanannya maupun lain-lainnya. Apalagi Allah Ta'ala. Maka kita harus betul-betul yakin dan pasrah kepada Allah Ta'ala. Bahwa kita adalah tamu Allah, harus tunduk dan patuh kepada yang punya rumah yaitu Allah Subhanahu wa taala. Maka wujud keikhlasan orang yang ikhlas dalam melaksanakan haji itu adalah dalam melaksanakan sana betul-betul dia tidak akan macam-macam. Dia siap apa yang Allah berikan kepada kita, kita siap untuk menghadapinya. Itu baru ikhlas. Tapi kalau seandainya baru disuruh antri, sudah ngomel-ngomel, itu bukan ikhlas namanya. Kalau ketika jamaah haji itu tidak mendapat kamar yang layak, macam-macam, itu bukan ikhlas. Ketika jamaah haji nanti kemudian tidak mendapatkan makanan yang layak atau antri dan sebagainya, antri dan sebagainya, ngomel-ngomel, itu tidak ikhlas. Ini ingat nih. Makanya jamaah saya yang selalu saya bawa itu betul-betul dia jamaah yang tunduk patuh. Tidak ada protes-protes. Kenapa? Sudah kita yakinkan bahwa kita tamu Allah. Apa yang terjadi pada diri kita itu adalah sesuai dengan yang Allah takdirkan untuk kita. Maka kalau masih ada yang protes-protes, tolong diingatkan, ikhlas nggak karena Allah? Maka kalau belum bisa menanamkan dalam diri kita, ya Allah, hamba akan melaksanakan ibadah karenamu ya Allah, hamba akan menjadi tamumu ya Allah. Jangankan hanya antri bis, jangankan hanya tidak mendapat kamar yang layak, jangankan hanya tidak mendapatkan makanan yang enak, siap pun hamba ikhlas karenamu ya Allah. Mati pun hamba siap ya Allah. Kira-kira bisa nggak seperti itu? Bisa nggak seperti itu? Bisa nggak seperti itu? Kalau belum bisa, percuma Bapak Ibu mengeluarkan uang yang banyak. Pasti di sana Bapak Ibu akan banyak protes. Ustadz itu kan hak. Iya, memang secara kemanusiaan itu hak. Tapi bicara keikhlasan, bicara akidah, berarti kita belum pasrah dengan Allah Subhanahu wa taala. Makanya saya katakan kepada jamaah haji saya, kalau nanti Bapak Ibu nggak dapat kamar, terima dengan sabar, walaupun nggak mungkin ya, nggak dapat kamar yang layak maksud saya, terima aja dengan ikhlas. Allah nggak akan mentelantarkan tamunya. Kita jadikan evaluasi, jangan-jangan saya ketika di rumah di Indonesia, saya termasuk kufur nikmat. Allah berikan kamar yang ber-AC, Allah berikan kamar yang luas, yang empuk, tapi saya nggak pernah bersyukur. Saya nggak pernah sholat tahajud. Nah, sekarang Allah ingatkan,
Nah ini loh, kamu ini dikasih kamar selama ini di kampung kamu, tapi kamu nggak pernah ingat kepadaku. Nah, rasakanlah di kamar yang jelek. Udah selesai. Siap nggak seperti itu? Bapak-bapak siap nggak? Siap nggak? Ini fakta yang akan kita alami. Alhamdulillah. Jamaah-jamaah yang alhamdulillah betul-betul. Karena dari awal kita ingatkan. Toh itu kan sementara. Makanya nanti apapun yang terjadi, yang menimpa Bapak Ibu sekalian, terima dengan ikhlas. Ini mungkin balasan Allah dari perbuatan saya ketika saya berada di tanah air. Kok sulit sekali, serba sulit. Sementara yang lain tuh kok mudah. Terima dengan ikhlas. Astaghfirullahaladzim. Hamba tidak meragukan rahmat-Mu ya Allah. Tapi hamba merasa jangan-jangan ini peringatan bagimu. Karena mungkin saya di tanah air suka menyulitkan orang. Selesai. Kita nggak ngrutel, tetapi kita bisa mengambil pelajaran. Kenapa ini perlu saya sampaikan Bapak Ibu sekalian? Pengalaman kita banyak sekali tantangan-tantangan yang mengganggu keikhlasan dan kepasrahan kita. Dari mulai di sini antri masuk, belum lagi di embarkasi Batam, itu sudah menggoda semuanya. Menggoda semuanya. Belum lagi nanti yang paling krusial dari sekian banyak tantangan diantaranya adalah kehadiran hari yang pertama. Terutama ketika pembagian kamar. Ini sudah bagus pembagian kamar yang akhir-akhir ini. Ini kita mulai daripada waktu kami tugas 2005. Kalau sebelumnya acak-acakan. Jadi dari waktu kami 2005 itu terjadi perombakan yang signifikan bagaimana pelayanan, diantaranya adalah pemondokan. Itu dari 2005 itu dimulai bahwa sebelum jamaah haji datang, kita sudah datang duluan. Semua kita cek berapa kapasitas kamar yang tersedia, kemudian berapa jamaah yang diberikan kepada kita, katakanlah jamaah yang diberikan kita 50.000 gitu. Kita cek kamar, sok. Kita dapat rumah atau hotel sekian hotel dengan kapasitas kamar sekian, setiap kamar kapasitas sekian, sudah kita rinci semuanya. Di blok sini kapasitas menampung jamaah 450, atau di sini cuma 300 lebih, sudah kita hitung semuanya. Oh berarti ini cocok untuk kloter ini, semua kita hitung. Sehingga begitu datang jamaah, ketua rombongannya kita berikan kunci, plak. Ketua rombongan yang mengatur, itu sudah bagus. Sungguh pun begitu, masih banyak kadang-kadang persoalan, terutama yaitu kaitan dengan koper dan penentuan kamar. Kadang-kadang ada yang tidak sesuai dengan apa yang dikehendaki. Belum lagi bicara kadang-kadang antri nunggu penentuan kamar, harus nunggu di bis berjam-jam, itu tidak menutup kemungkinan akan terjadi. Dan banyak lagi persoalan-persoalan yang mengganggu sekali. Pesan saya, kalau tidak bisa seperti yang saya katakan tadi, ya Allah, hamba ikhlas ya Allah menghadapi apapun yang Kau berikan kepada hamba ya Allah. Jangankan hanya gitu-gitu, kalaupun Engkau panggil pun hamba ikhlas. Kalau belum seperti itu, pasti suka ngomel. Ini serius, Pak. Serius betul. Apa yang saya katakan ini adalah yang terjadi nanti. Maka ketika Bapak Ibu menghadapkan, mudah-mudahan nggak terjadi untuk Bapak Ibu sekalian. Kalau terjadi seperti itu, tolong terima dengan ikhlas. Kok lama sekali nunggu bis, kok gimana sih panitia ini? Saya ngalami juga panitia haji Mekah, Dakar Mekah.
yang mengatur pemondokan-pemondokan. Sudah kita rinci sedemikian rupa, tapi ternyata dalam pelaksanaan ada saja celah itu. Makanya istilah kami itu tergantung amalnya. Istilah kami. Gitu. Jadi kalaupun ada seperti itu, seperti ini dan sebagainya, tolong terima dengan ikhlas. Kalau itu tidak baik, terima sebagai muhasabah, koreksi diri kepada kita. Jangan-jangan saya pernah melakukan yang seperti ini, termasuk makanan dan sebagainya. Tuh. Ya, insya Allah kalau dari awal sekarang sudah Bapak Ibu tanamkan seperti itu, insya Allah enak. Yang petugasnya pun enak, diri kita pun enak, dan insya Allah Allah pun akan lebih mengerti dengan kita. Dan itulah awal, tanda-tanda awal kemakburan haji kita. Ya. Jadi boleh nggak protes nanti? Boleh nggak saya tanya? Boleh nggak? Saya katakan jangan, walaupun itu hak kita. Apalagi kalau kita kaitkan dengan larangan-larangan ihram, yaitu faman faradha fihinal hajj, kata Allah Ta'ala, fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajj. Haji-haji telah ditentukan pada bulan-bulan tertentu. Maka barang siapa yang sedang melaksanakan haji, fala rafath, dengan berkata-kata yang porno atau berperilaku yang porno, seperti suka ngeliat cewek, yang laki-laki, yang perempuan suka ngeliat cowok dengan nafsu. Wala fusuqa, jangan berbuat maksiat, suka cuek, suka comel sama orang, suka ganggu orang, suka ngerasani orang, suka apa, itu fusuk. Wala jidal, jangan berbantah-bantahan, jangan juga protes. Ingat Bapak Ibu sekalian, dalam penjelasannya, tafsirnya itu, orang yang melaksanakan begitu bukan soal masalah larangannya, bukan masalah soal dendanya, tetapi perbuatan itu bisa menghilangkan pahala haji. Seperti halnya puasa. Puasa yang suka berbohong, puasa yang suka melakukan kemaksiatan, puasanya sah. Puasanya sah. Betul nggak? Tapi tidak mendapat pahala. Makanya bagi bapak-bapak jamaah haji yang bukan sini ya, jamaah haji yang sana, yang suka protes-protes sampai membuat dia berbantah-bantahan dengan alasan itu haknya, betul itu haknya, tapi sadari itu berefek pada kemakburan haji kita. Haji kita sah dari segi hukum, asalkan dilakukan dengan rukun-rukunnya, tapi pahala kita habis. Mau seperti itu? Ya. Saya ngomong apa adanya, karena saya ingin Bapak Ibu mendapatkan haji mabrur. Kalau saya ingin diserangi Bapak Ibu, saya ngomong yang enak-enak saja. Tapi saya ngasih obat kepada Bapak Ibu, biar pahit. Tapi ini yang akan mengantarkan Bapak Ibu untuk mendapatkan haji mabrur yang sudah ditunggu-tunggu selama hidup kita. Betul? Tuh, jadi saya ingatkan betul. Sebelum kita masuki masalah manasik, yaitu itu sudah tinggal tanya jawab aja lah. Saya ingin memantapkan ini, karena inilah kunci daripada keberhasilan kita melaksanakan haji. Mindset kita yang seperti inilah yang insya Allah mengantarkan kemakburan haji kita. Nggak dapat makan, makannya pasti udahlah. Berapa sih harga makan? Paling 10 real, 12, 15 real. Jangan gara-gara itu kemudian kita berbantah-bantahan yang bisa menghilangkan pahala haji yang kita sudah keluar sekian puluh juta. Betul nggak? Udahlah. Tidak apa, memang Allah takdirkan saya nggak dapat makan. Udah, saya ikhlas ya Allah, saya akan beli di luar. Selesai kan?
Saya pernah punya jamaah haji yang insya Allah untuk kebaikan, jadi bukan ghibah, yaitu Pak Edward namanya, dulu kepala dinas perkebunan. Itu saya berikan gambaran betapa ini, karena sudah kita gembleng, beliau termasuk orang berduit karena kepala dinas dengan istrinya. Ketika itu qadarullah sampai dengan mau melaksanakan tawaf, itu belum mendapatkan kamar. Bayangkan. Saya tanya, Pak Haji, Pak Edward gimana? Tidak apa-apa Ustadz, sebenarnya Ustadz katakan saya ikhlas. Mungkin ada perbuatan saya yang pernah saya lakukan nggak benar. Saya ikhlas. Betul Pak Haji? Insya Allah, percayalah dengan saya. Ikhlas tidak? Alhamdulillah, berkas keikhlasannya tidak mengurangi daripada kemabruan haji. Justru besoknya diberi kamar yang lebih bagus daripada yang lain. Alhamdulillah. Ini contoh. Coba kalau seandainya dia tidak ikhlas, akhirnya protes sono protes ini hilang, dia melakukan jidal, berbantah-bantahan. Tuh. Nah, ini tantangan juga bapak-bapak yang punya jabatan, yang punya ilmu pengetahuan, yang punya kuasa. Kadang-kadang beliau-beliau seperti inilah yang suka protes dengan alasan ingin menuntut hak, ingin membantu jamaah yang tidak usah. Jamaah lain sudah ada yang ngatur. Itu tantangan buat kita. Sampai di mana keikhlasan kita kepada Allah Ta'ala. Siap seperti itu? Siap? Insya Allah. Banyak sekali Bapak Ibu tantangan. Baik. Itu. Selanjutnya kita masuk kepada masalah materi ibadah. Saya cukup. Kita dari awal berangkat sudah seperti disampaikan oleh para pemateri manasik dari sini. Terus cuma ada satu hal kebiasaan yang perlu saya koreksi menurut pemahaman saya. Seringkali kita sudah dijejali dari mulai di sini di Batam itu dengan suruh mengucapkan talbiyah. Labbaik Allahumma labbaik. Menurut yang saya pahami, bahwa ucapan talbiyah itu bagian daripada ibadah khas, ibadah khusus yang sudah diatur kapan disunahkan. Betul nggak? Betul nggak? Sama dengan takbiran. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, dan seterusnya itu. Itu memang dzikir kepada Allah. Kalau kaidah umum kapan saja boleh. Tapi apa seperti itu? Benar nggak? Orang nggak lebaran, totonya takbiran. Kira-kira gimana? Hah? Kira-kira gimana? Coba saya tanya Bapak Ibu. Hah? Hah? Ini ngapa pula? Belum nggak lebaran kok takbiran itu? Begitu juga kalimat talbiyah. Itu disunahkan kapan? Setelah jamaah haji atau umroh ihram, yaitu setelah dia mau menaikkan niat di mikot akan melaksanakan haji dan umroh sampai dengan selesai nanti disunahkan untuk memperbanyak talbiyah. Terus apa Ustadz yang saya lakukan selama? Maka ulama memberikan nasihat yang kita lakukan adalah berzikir kepada Allah secara umum. Astaghfirullah, subhanallah, subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Terus astaghfirullah atau apapun yang tidak termasuk zikir khas. Tuh. Ini juga menjadi bagian yang selalu dikritisi oleh almarhum, yaitu Ustaz Mubarak, Allahu yarham. Karena saya sering sama-sama dalam memberikan manasik. Bahkan ketika beliau membuat buku,
Pedoman haji itu karena rasa tawaduk beliau itu minta saya ngoreksi. Saya bilang enggak kebalik ya. Enggak, Ustaz tolonglah dikoreksi. Ya. Karena beliau minta ya. Terus nanti sampai dengan kita di pesawat gelombang berapa? Gelombang 2 langsung jeda. Nah ini karena gelombang 2 maka saya berikan penguatan sedikit supaya enggak jadi persoalan yang menjadi gunjingan. Nah soal mikot, saya tanya Bapak Ibu sekalian, mikot kita nanti di mana? Yang sudah diajarkan oleh di dalam itu kalau pakai kapal ya. Kalau pakai kapal laut atau jalan kaki ya. Mikot kita adalah sejajar dengan Kornul Manazil. Tuh, ya, di atas pesawat. Nah, yang perlu saya kasih penguatan adalah kalau seandainya ada jamaah lain yang tidak melakukan itu, jangan sampai Bapak Ibu komentar. Ya. Karena pemerintah itu memberikan solusi. Memberikan solusi bagi yang tidak mampu untuk melaksanakan. Bisa sebelum, yaitu ketika diembarkasi, bisa ketika di Jeddah. Itu solusi pemerintah ketika orang itu tidak mampu melaksanakan yang ideal. Tuh. Makanya jangan sampai ada ungkapan dari Bapak Ibu sekalian, oh Bapak itu nanti nggak sah dan sebagainya. Udah, yang kita yakini, yang diajari kepada kita, laksanakan itu tanpa memberikan komentar yang lain. Kita ini siapa kok sudah memberikan memvonis? Nah, kita ini bukan siapa-siapa. Betul nggak? Begitu juga kalau ada jamaah yang mengatakan macam-macam kita, udah nggak usah diladenin. Nah, saya berusaha melakukan seperti ini, mudah-mudahan saya bisa selesai. Jangan sampai kamu itu salah gini-gini. Oh enggak gini-gini, nggak usah, udah. Tuh. Nah, nanti saya yakin dan percaya pemberi manasik sudah memberikan cara gimana untuk memakai pakaian ikhram di pesawat dan bagaimana untuk niat atau ikhram di pesawat. Saya kira sudah tidak perlu kita jelaskan. Maka ketika kita sudah labbaik Allahumma hajjan atau Allahumma hajjan dengan didahului dengan pakaian ikhram semuanya sesuai dengan apa yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW, maka setelah itulah kita terus lantunkan sebanyak mungkin dengan ucapan labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika lak labbaik innal hamda wan ni'mata lak wal mulk la syarika lak. Tuh. Untuk perempuan enggak usah suara keras. Suara sir saja. Karena suara perempuan itu salah satu aurat. Wah, siapa itu suaranya kok mantap itu. Nah, akhirnya tertarik juga bapaknya. Untuk laki-laki diperbolehkan, silakan. Dia tidak perlu menunggu apa itu dipimpin, tidak perlu. Karena apa? Yang mimpin capek juga, tidak mungkin terus-menerus. Ya udah, kita labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika lak labbaik. Apalagi tahu artinya. Itu dihayati betul. Tuh. Maka ketika kita sudah ikhram tadi itu, maka jangan sampai kita melakukan fala rafatha wala fusuqa wala jidala. Kalau larangan yang lain gampang Bu, tanpa mengabaikan, tanpa mengecilkan larangan, saya katakan gampang. Tidak boleh pakai pakaian yang berjahit, memang kita sudah tidak pakai lagi. Tidak boleh motong kuku, memang kita sudah nggak pernah motong kuku lagi.
Tidak boleh pakai wangi-wangian yang kita simpan di koper. Tidak boleh motong rambut. Apa yang buat kita potong? Tidak boleh buru binatang buruan. Mana ada binatang buruan? Gampang itu. Tapi yang perlu dijaga adalah larangan Allah. Faman faradha fihi hajj fala rafatha wala fusuqa wala jidala. Karena itu untuk supaya bisa mewujudkan itu Rasulullah perintahkan untuk memperbanyak ucapan talbiyah. Jangan capek. Nanti begitu kita sudah pakai ihram kan? Nah, kemudian dijedah koper kita belum ketemu, langsung teriak-teriak ngomel-ngomel. Udah, nggak usah. Karena kita sedang dalam tanya baik-baik petugas. Kata petugas, sabar Bu, ya sabar. Sabar Pak, ya sabar. Ternyata sampai hilang pun kita harus, jangankan hanya koper, mati pun Insya Allah ini. Yang bikin sulit tuh kalau tidak bisa ikhlas. Nah, tuh terus nanti sampai pada sampai di Mekah, pesan saya kepada Bapak Ibu sekalian, sebelum kita melakukan aktivitas lain, begitu datang sebagaimana ilmu militer, kenali situasi. Ilmu militer gitu, begitu sampai pada tempat langsung dikenali situasi. Hotel saya namanya apa? Sampingnya apa? Samping kirinya apa? Depannya apa? Kenali situasi, jangan terburu-buru. Ini kadang-kadang terbawa dengan buru-buru, akhirnya begitu mengalami kesesatan. Pak, Bu, Ibu di hotel apa? Nggak tahu. Di mana? Nggak tahu. Karena apa? Karena nggak mengenali situasi. Begitu sampai di hotel, pertama kali yang Ibu lakukan supaya dalam keadaan supaya keamanan pribadi, kenali situasi lingkungan. Paham? Paham? Bila perlu catat itu hotel, nama hotel saya. Depannya apa, sampingnya apa, depannya apa, samping kiri apa. Ini penting. Nah, setelah itu baru masuk kamar sesuai dengan pembagian. Ingat, apapun yang Ibu terima dengan ikhlas. Nah, tidak tahu nanti pembimbingnya siapa yang berangkat. Nah, mungkin Pak Jais nanti ngelihat situasi kondisi, apakah diberikan waktu untuk istirahat dulu atau setelah kemas-kemas langsung kita berangkat tawaf, itu Pak Jais lihat situasi. Nah, kalau katakan Ustadz Jais mengatakan, Ibu, Bapak, karena kita bersamaan dengan waktu sholat fardu, kita akan sholat dulu atau gimana, serah, kita akan tawaf pada jam 8 malam katakanlah. Katakan contoh saja, sementara kita baru jam 6, berarti 2 jam. Maka gunakan untuk persiapan. Yang ingin buang air dulu. Yang ingin makan dulu. Yang belum sholat dulu. Supaya apa? Supaya nggak terjadi ketika tawaf mau buang air. Jangan buru-buru, tenang. Ustadz, saya kan nggak boleh buka. Boleh. Buka pakaian ihram tuh boleh. Asalkan jangan di depan rame-rame. Kalau di kamar mandi siapa yang larang? Buang air dulu, makan dulu, baru berangkat. Nah, Ustadz Jais nanti akan bijaksana. Maka sebelum berangkat, sebaiknya ditanya satu persatu, sudah wudhu belum? Karena apa? Karena tempat wudhu di Masjidil Haram itu kadang-kadang kalau yang pertama kali datang itu nggak semudah apa yang dibayangkan. Tuh. Jadi ketika sudah berangkat, mau berangkat, semuanya sudah ready.
kita sudah makan, kalau memang belum makan kita sudah sholat, kalau belum sholat kita sudah wudhu, kalau kita sudah buang air, berangkat dengan baik, dengan mengucapkan talbiyah, dengan kalau pakai bis ya pakai bis. Nah, nanti biasanya itu sebelum masuk ke Masjidil Haram itu kita dikumpulkan dulu oleh pembimbing ibadah atau ketua kloter bahwa kita nanti kumpul baliknya di sini. Kalau yang duluan tunggu di sini, kalau yang belakang sini. Ingat ini tanda ini, barulah masuk. Bapak Ibu sekalian, ada perbuatan yang sepele, tapi itu menunjukkan ketidakpunya ilmuwan tentang haji baginya, yaitu penggunaan atau pakaian umroh. Untuk pakaian umroh bagi laki-laki, tolong jangan diselendangkan dulu, kecuali mau mulai tawaf. Paham? Maksud saya paham? Maksud saya paham nggak? Pakaian umroh untuk laki-laki itu ada dua. Yang di bawah disarungkan, yang ke atas diselimutkan, kan gitu kan? Nah, kemudian kapan itu diselendangkan? Hah? Kapan itu diselendangkan? Paham selendangkan? Diselempangkan kapan? Jangan diselempangkan dulu kalau sebelum mulai tawaf. Kenapa ini saya katakan banyak sekali jamaah yang salah paham. Dari mulai jeda sudah diselimpangkan. Dari mulai hotel sudah diselimpangkan. Mau berangkat ke sudah diselimpangkan. Itu perbuatan yang tidak tepat. Ketika sudah mau masuk masjid, baru selimpangkan, tawaf. Kemudian setelah selesai tawaf, sebelum sholat sunnah di belakang makam Ibrahim, itu kembali normal, selimutkan lagi. Paham sampai sini? Ini seringkali terjadi. Kata ulama, itu perbuatan jahil, orang yang bodoh. Maka ketika kita sholat sunnah di belakang makam Ibrahim, posisi kain ikhram kita yang atas itu sudah dalam posisi diselimutkan. Ya, jelas? Oke, lanjut. Terus tawaf, jangan mencuri. Ulama mengatakan banyak pencuri tawaf. Siapa itu pencuri tawaf? Pencuri tawaf adalah mereka yang memulai tawaf belum pada tempatnya. Tuh, ingat tuh. Ini jangan disepelekan. Ustaz sudah biasa, walaupun sudah biasa, walaupun sudah sering umroh. Sering kali ini terjadi. Karena apa? Terbawa dengan keadaan. Contoh, kita rombongan, katakanlah berapa ini? Berapa? Katakanlah ini sama-sama nih, katakanlah contohnya. Nah, yang depan itu betul dia. Yang depan sudah betul, sudah sejajar dengan Hajar Aswad, sudah sejajar dengan lampu hijau, sudah betul. Maka yang depan sudah mulai Bismillah ya Allahu Akbar. Seringkali yang belakangan ini terikut. Padahal yang belakangan ini belum sampai. Karena di depan sudah, pimpinan depannya sudah mengatakan Bismillah ya Allahu Akbar. Wah, di belakang juga Bismillah ya Allahu Akbar. Padahal belum sampai kepada sejajar dengan Hajar Aswad.
Nah ini hati-hati nih. Kalau sendiri sih gampang. Yang masalah ini rombongan. Baik yang di atas maupun yang di dasar sering kali terjadi. Makanya saya ingatkan, karena pemantapan saya ingatkan. Walaupun depan sudah mengucapkan, sudah mulai doanya Bismillahirrahmanirrahim Allahu Akbar, yang di belakang sabar dulu, lihat dulu. Kalau nanti setelah berjalan sudah sampai saja dengan lampu hijau atau Hajar Aswad, baru kita mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim Allahu Akbar. Paham di sini? Nah, tuh, dah. Kemudian ini saya hal-hal yang biasa perlu perhatian saja, nggak secara Dah selesai tawaf, yang banyak pertanyaan adalah, Ustadz, bagaimana seandainya dalam tengah tawaf itu ternyata saya batal? Apakah boleh tayamum? Tidak boleh. Situ banyak air. Terus gimana solusinya? Bilang sama teman, dibantu temannya yang paham, atau mungkin pendamping daripada ketua rombongan atau ketua regu atau pembimbing ibadahnya, biar ngawankan untuk wudhu. Di situ banyak tempat wudhu, betul nggak? Ya. Banyak kan tempat wudhu? Ada di Baiskap. Dah wudhu, setelah itu mulai melanjutkan putaran yang waktu itu diputus. Tidak usah ngulang dari awal. Katalah kita batalnya pada putaran yang keempat, mulailah kita dari putaran yang keempat, mulai lagi dari Hajar Aswad. Tapi mudah-mudahan nggak terjadi. Makanya banyak berdoa kepada Allah, ya Allah mudahkan saya dalam melaksanakan tawaf. Insya Allah ini banyak kalau terjadi. Kemudian Bapak Ibu sekalian, seringkali terjadi adalah ketika melaksanakan sholat sunnah belakang makam Ibrahim, itu karena keawamannya seringkali dia berebut untuk menempati posisi. Nggak usah ikuti arahan daripada ketua rombongan atau daripada ustadz kita, ikuti rombongan. Beliau sholat di mana, ikuti. Karena apa? Ketua rombongan pasti mencari tempat yang paling aman tanpa mengurangi keabsahan atau sahnya daripada sholat itu. Jangan mentang-mentang sudah sering pengalaman umrah, udahlah aku mau cari tempat yang lebih afdal. Nggak usah. Karena nilainya sama. Ini makam Ibrahim. Mau di sini, mau di sana, mau di sana, mau di sana, sama semuanya nilainya. Nggak ada beda. Maka carilah yaitu tempat yang aman. Ingat, yang laki-laki sudah pakaian daripada diselimutkan, sambil mengatakan wattakhidhu min maqami Ibrahim musholla. Sepanjang kita selesai tawaf untuk menuju tempat sholat sunnah atau sholat sunnah tawaf, yaitu belakang makam Ibrahim, itu kita mengucapkan wattakhidhu min maqami Ibrahim musholla, wattakhidhu min maqami Ibrahim musholla, wattakhidhu min maqami Ibrahim musholla, begitu. Nah, setelah itu sholat sunnah. Nah, setelah sholat sunnah, soal lamanya berdoa sesuai dengan arahan ketua rombongan. Kalau ketua rombongan sudah berdiri aja, berdoa sambil jalan pun tidak apa-apa, karena memang kondisi. Kalau memang memungkinkan, berdoalah dengan sebanyak. Nah, termasuk daripada minum air Zam-Zam, jangan dipaksakan di tempat situ. Ikuti sesuai dengan arahan daripada Ustadz Jais, ya, karena beliau bertanggung jawab dunia akhirat. Makanya Ustadz Jais, saya itu punya prinsip ketika melaksanakan tugas. Ya Allah, kalau ada satu jamaah yang tidak sah hajinya karena kelengan saya akan bertanggung jawab padamu. Makanya terus saya bimbing. Sebelum melaksanakan saya bimbing. Setelah melaksanakan saya kumpulkan lagi. Bagaimana ibu melaksanakan tawaf, bagaimana ibu semua. Saya tanyakan. Qadarullah, alhamdulillah. Ada beberapa yang perlu saya ulangi lagi. Coba kalau saya nggak teliti, dia nggak sah karena kelengan saya tanggung jawab. Tuh.
Jadi nggak mudah jadi petugas pembimbing itu, karena tanggung jawab kita dunia akhirat. Nggak terpikir lagi untuk pribadi. Alhamdulillah, jamaah senang, insya Allah Allah pun saya alhamdulillah ditakdirkan 3 kali, jarang yang 3 kali itu. Gitu. Nah, setelah itu udah semua ikuti arahan daripada ketua rombongan. Kembali tahalul dan sebagainya udah lepas. Kemudian langsung masuk haji. Ya, karena mikot kita itu adalah sebagai penghuni Mekah, maka mikot kita di hotel kita masing-masing. Ya, itu ya. Yang sering jadi persoalan adalah, nah ini jadi persoalan adalah pemahaman yang kurang tentang apa yang harus kami lakukan setelah kita melaksanakan ihram, yaitu niat di mikot kita masing-masing. Kita diberangkatkan ke Mina. Kita diberangkatkan ke Mina itu kan sekitar jam 10 atau jam 11 pagi, ya biasanya. Atau kadang-kadang jam 2, kadang-kadang jam 1 tidak keadaan. Itu. Sementara kita kan sudah mulai mikot ya, itu dari pagi hari karena kita persiapan. Jangan dibayangkan kita ini rombongan banyak. Nah, yang sering dilakukan oleh jamaah haji yang nggak paham itu adalah, makanya supaya Bapak nggak melakukan, dia sudah niat ikhram, sudah niat haji, labaik Allahumma hajjan. Tadi labaik Allahumma umrotan, mohon maaf saya. Sudah labaik Allahumma hajjan. Berarti sudah berlaku larangan-larangan. Sambil menunggu dia ngobrol, dia ketawa-ketawa, yang ngerokok-ngerokok. Apa? Ibarat kita sholat, begitu sudah Allahu Akbar, kita masuk ibadah sholat. Begitu juga haji, ketika sudah ikhram niat haji pada tanggal 8 Dzulhijjah, itu kita sudah sedang beribadah. Kita sudah sedang melaksanakan haji. Maka yang suka gosip, yang suka bercanda, yang suka ngerokok, tinggalkan dulu semua ini. Siap tinggalkan? Apa Ustadz yang itu kan langsung talbiyah walaupun sendiri, labaik Allahumma labaik, labaik la syarika laka labaik. Jangan terikut dengan arus ya. Karena banyak orang awam yang melaksanakan haji. Tidak semua orang manasik itu memberikan penekanan seperti ini. Jangan terikut arus. Kan belum Ustaz, belum berangkat, udahlah kita ngumpul-ngumpul. Wah, tolong sayangi. Kita haji ini dengan susah payah. Nah, orang lain biar begitu. Kalau kita mampu ingatkan. Kalau nggak mampu, udah masing-masing. Kita jangan terpengaruh. Labaik Allahumma labaik. Kalaupun kita capek, ya udah diam saja. Atau dzikir dengan sir, astagfirullah, enggak apa-apa. Daripada kita cekik-cekakan atau ngomongin orang. Tuh, ya. Paham semuanya? Paham semuanya? Nah, begitu bis datang membawa kita ke Mina, karena sunnahnya seperti itu, kita mabit di Mina, tarwiyah namanya. Nah, kita di Mina. Terus lanjut, saya hanya menyampaikan hal yang biasa salah, yang biasa dilakukan tapi salah. Terus besoknya pergi ke Arafah, langsung masalah wukuf. Bapak Ibu sekalian, perlu saya ingatkan kembali walaupun sudah berkali-kali disampaikan. Bapak Ibu, saya ingatkan kembali peringatan Rasulullah SAW, Al-Hajju Arafah. Haji itu puncaknya Arafah. Maka wukuf itu yang sehat, yang sakit, yang pingsan pun tetap dibawa wukuf.
dengan ambulan kalau yang sakit tuh. Karena apa? Al-Hajju Arafah. Nah, tapi seringkali orang itu meremehkan kesempatan wukuf ini. Terus Ustaz, gimana sebaiknya? Wukuf itu dimulai setelah tergelincir matahari tanggal 9 Dzulhijjah. Makanya pagi harinya jangan terlalu streng, jangan terlalu serius. Sudah duduk, boleh, tapi takut kecapean. Jadi wukuf itu dimulai setelah tergelincir matahari. Didahului dengan khutbah Arafah, wukuf dan sebagainya. Sholat. Nah, pesan saya manfaatkan ketika di wukuf ini untuk mendapat ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Manfaatkan Bapak Ibu. Kalau orang yang memanfaatkan di wukuf, insya Allah menangis dia. Menangis. Ketika kita wukuf, lakukan muhasabah. Tentunya setelah dipimpin macam-macam itu kan ya. Kan kita kan ibadah bersama. Nah, kadang-kadang mimpin ini, udahlah ikuti saja itu. Nah, setelah itu kan masih panjang waktu. Paling yang gitu-gitu paling 2 jam. Katakanlah sejam. Setelah itu Bapak Ibu jangan sia-siakan waktu yang tersisa ini. Karena wukuf itu dari mulai tergelincir matahari sampai dengan terbenamnya matahari. Lakukan muhasabah. Disitulah kesempatan kita untuk menumpahkan semua unek-unek kesalahan kita selama hidup. Ingat semua kesalahan kita, ya Allah. Dari mulai kesalahan dengan orang tua, ya Allah. Hamba pernah ngecewakan orang tua hamba, ya Allah. Sambil dibayangkan gimana kalau seandainya Allah nggak mengampuni, maka neraka akan tempat kita. Sambil dibayangkan itu. Satu persatu, ya Allah saya pernah mendolimi si A, si B. Satu persatu, pasti semua akan ingat apa yang pernah dilakukan. Ya Allah, pada waktu jahiliyah saya, ya Allah, saya pernah berpacaran, saya pernah berbuat zina. Ungkapkan semuanya. Allah akan ampuni walaupun dosanya lebih banyak daripada pasir di samudera. Bayangkan, pasir samudera mana bisa ngitung. Semua ungkapkan, kalau bisa jangan ada yang terlewat. Karena belum tentu kita akan bisa melaksanakan wukuf lagi. Kalau soal umroh banyak, sering, tergantung uang. Tapi kalau haji belum tentu kita. Maka ketika kita ingat, kapan lagi saya bisa wukuf? Belum tentu. Mungkin inilah pertama dan terakhir dalam hidup saya. Maka ungkapkan semuanya. Ungkapkan semuanya. Kesalahan-kesalahan. Yang istri, ya Allah, saya pernah membohongi suami saya. Macam-macam ungkapkanlah sesuai dengan kesalahannya. Begitu juga yang laki-laki, ya Allah, saya pernah membohongi saya pernah punya hati dengan orang perempuan lain, gini-gini. Ungkapkan semuanya. Walaupun Allah sudah tahu, tapi kita perkuat lagi dengan penyesalan kita. Ya Allah, satu persatu. Maka kalau ibu lakukan seperti ini, 1 jam, 2 jam gak terasa. Yang pernah korupsi, yang pernah macam-macam itu, ungkapkan semua, tidak apa-apa, jangan malu dengan Allah sudah tahu. Apa kita malu dengan Allah? Makanya nggak usah bersuara, jangan pula teriak, ya Allah saya pernah selingkuh, jangan. Cukup kita dengan Allah yang mendengar. Kalau bisa niatkan, saya mau mengungkapkan semua dosa saya kepada Allah waktu wukuf. Urut satu persatu. Setelah itu doa. Karena doa yang mustajab adalah ketika hamba
ketika wukuf itu adalah waktu yang paling dekat antara hamba dengan Allah. Nah, berdoa. Saran saya, ketika kita berdoa kepada Allah, bayangkan kebalikannya. Katakanlah kita berdoa minta dimasukkan surga. Bayangkan ya Allah, gimana kalau saya nggak mampu ya Allah, Engkau masukkan dalam neraka. Bayangkan neraka. Insya Allah doa kita akan masuk. Ketika kita minta anak soleh, sampaikan ya Allah, hamba tidak mampu kalau anak saya menjadi anak yang pencuri, anak penzina, anak pemabuk, anak pencandu narkoba. Hamba tidak mampu ya Allah, karena tolong ya Allah, tolong ya Allah, berikan hamba anak yang soleh ya Allah. Nangis itu kita. Kita banyak yang perlu kita minta kepada Allah. Rezeki saya Allah, banyak rezeki yang subhat ya Allah, tolong ya Allah, bersihkanlah. Apa semua keluarga saya, Allah, istri saya, anak saya, cucu saya. Satu persatu mintalah, termasuk minta supaya kita diberi pemimpin yang baik di 2024 ini. Nangis di situ. Insya Allah kalau semua jamaah haji betul, Allah kabulkan itu. Ya, paham? Jadi kadang-kadang saya berpikir, melihat jamaah ketika wukuf itu santai-santai sebagai, jangan-jangan waktu manasik itu nggak diberikan penguatan, atau mungkin pemberi materi nggak sampai ke sana pemikirannya. Tuh, ya, al-hajju Arafah, jangan sia-siakan. Nah, kesempatan emas ini. Setelah selesai itu udah lanjutkan dengan zikir kepada Allah. Kalau memang masih belum capek, kalau capek istirahat. Saya pikir kita muhasabah menyetolkan dosa-dosa itu 1 jam nggak akan habis itu. Nggak akan selesai itu. Apalagi yang pernah jadi pejabat, apalagi yang pernah pengusaha, itu banyak berkomunikasi dengan orang. Itu pasti semakin kita sering banyak komunikasi, cenderung kesalahan itu semakin banyak. Itu sudah hukum alam. Ya, tapi jangan keras malu lah gitu. Oh, ternyata bapak itu selingkuh ya. Apalagi di samping istrinya, bapak ternyata nggak nyangka bapak ini selama ini saya yakin ternyata. Tuh, udah lanjut, udah selesai wukuf semuanya, katanya sudah selesai. Nah, soal manasik lain saya kira sudah sampaikan, saya yang krusial saja. Kemudian kita bermalam di Musdalifah, di Mina. Nah, Bapak Ibu, saya punya pengalaman tahun 2005. Karena memang nggak serapi sekarang waktu itu. Jadi jalan-jalan itu masih ada belokan-belokan yang membuat orang sesat. Itu bayangkan Bapak Ibu saya, ya Allah saya bersyukur ya Allah, saya bilang orang Solo, saya menemukan ibu Solo tergeletak tengah jalan di wilayah India. Bayangkan, mana bisa dia ngomong bahasa Indonesia aja nggak bisa, apalagi bahasa Arab. Tergeletak. Kan memang tugas kita untuk melakukan nyapu itu menyisir. Jadi jadi petugas itu banyak pengalaman yang kita dapatkan, dan ya capek kalau memang capek, tapi karena kita berbuat mengharapkan dari Allah, insya Allah nggak capek, senang kita mendapatkan jamaah yang tua, perempuan tergeletak. Saya tanya, nggak bisa. Akhirnya saya pakai Jawa bisa. Saking pundi bu, Solo Kak. Sesat.
Karena apa? Karena dia lambat jalannya sementara rombongannya laju. Monggo Buya, mohon maaf nih. Monggo sila. Kami lanjut Buya ya. Terus satu lagi dari Sulawesi. Jadi alhamdulillah saya pikir saya banggakan ya Allah kalau seandainya Engkau takdirkan tidak ketemu saya macam mana, belum makan lagi. Nah intinya maksud saya adalah kerjasamanya yang bagus. Kita ini sedang capek. Kita melontar jumroh akobah itu sudah capek dari mulai sudah capek. Jadi mohon pengertiannya Bapak Ibu, kompakannya ya. Jangan sampai ada jamaah yang karena terlambat jalan akhirnya tertinggal. Ketua regu, ketua rombongan, Ustadz Jais tunjuk teman-teman yang bisa membantu untuk menyisir di belakang. Tuh, jangan sampai terjadi karena maklumlah jamaah kita berbagai macam kondisi. Nah, soal melempar jumroh akobah ya, itu biasanya banyak godaan kita. Saya sampaikan terus terang saja, terlepas dari itu masalah khilafiyah, tapi saya sampaikan. Ada yang ketua kotor itu ngajak kita, yuk kita cepat-cepat sebelum subuh supaya kita aman. Ada seperti itu. Maka saya yakin kita istiqomah. Tahalul tsani itu istilahnya saja. Bukan kemudian harus mencukur lagi. Ya, dengan kita selesai melaksanakan tawaf ifadah, maka selesailah sudah. Kalau waktu kita tahul awal itu kita mencukur setelah kita melontar jumroh akobah itu untuk menghalalkan supaya kita bisa berganti pakaian. Sehingga tinggal satu larangan yaitu hubungan suami istri. Nah nanti tahallul tsani itu adalah ketika kita sudah selesai melaksanakan tawaf ifadah, maka kita sudah terbebas dari semua larangan. Itulah namanya tahallul tsani. Jadi tidak perlu lagi Bapak Ibu nanti minta potong rambut karena tahallul tsani, tidak perlu lagi. Paham?